saya Octavia Isnaini, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu schoolphobia bagi kita semua. Maaf jika ada suara-suara yang mengganggu dari sebelah jalan sana karena kebetulan saya mengambil take video di luar. Nah, kembali lagi ke pembahasan apa itu schoolphobia. Nah, schoolphobia itu merupakan suatu ketakutan emosional yang menyebabkan anak menjadi sangat takut untuk pergi ke sekolah. Nah, ini tuh bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Schoolphobia itu sendiri adalah ketakutan luar biasa yang terjadi berulang-ulang dan terkadang nggak masuk akal pada seorang anak. Nah, ketika anak itu sedang memikirkan sekolah atau ingin berangkat sekolah. Nah, jadi ketika dia hendak pergi ke sekolah, dia tuh menjadi lebih memiliki kecemasan terhadap ke sekolah tersebut. Padahal kejadian itu sebenarnya belum terjadi. Cuma karena anak ini sudah memiliki kecemasan tersendiri, itulah yang membuat anak lebih takut ke sekolah, atau hanya memikirkan sekolah saja dia tuh kadang sudah stres gitu loh. Nah, hal ini tuh biasanya tuh kadang kalau sudah yang lebih lanjut, kalau sudah ringan ke atas itu biasanya diiringi oleh beberapa keluhan seperti pusing, sakit kepala, mual, muntah. Bahkan ada beberapa kasus yang anak tuh menjadi sikapnya tuh tantrum dan lebih agresif. Nah, agresifnya itu bagaimana? Dia tuh seperti menangis yang udah meraung-raung banget sampai dia memukul, mencubit ibunya supaya nggak ke sekolah. Sikapnya menjadi lebih agresif dan bisa saja melempar barang-barangnya, kayak tasnya tuh dilempar aja gitu kemana, dan kayak sepatu itu dicampakkan di mana. Atau ada beberapa anak yang sebelum pergi sekolah itu sepatu atau tasnya tuh ada yang disembunyikan, jadi nanti ibunya kan mencari dahulu, kemudian kehabisan waktu nggak jadi sekolah deh. Ada aja yang akan dilakukan anak untuk melarang ke sekolah. Kita tidak tahu apa yang membuatnya seperti itu. Itulah tadi karena kecemasan pada anak. Biasanya ya, ketakutan pada anak untuk bersekolah itu bisa terjadi. Ketakutan pada anak untuk bersekolah itu sebenarnya sering terjadi. Cuman kita memiliki beberapa kasus yang berbeda-beda pada setiap anak. Ada yang anak ketika mau bersekolah dia memiliki alasan yang seperti tadi saya bilang, tapi kita bisa membujuknya, kita bisa memberikan arahan yang lebih positif. Nah, nanti kalau di sekolah temennya banyak loh, nanti sama missnya dikasih hadiah, nanti banyak permainan, banyak nyanyi-nyanyi, hal-hal yang membuat motivasi anak ke sekolah itu biasanya lebih ampuh ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, mau deh masuk sekolah gitu. Tapi ada anak yang enggak, kayak tadi anak yang memiliki kecemasan berlebih, kecemasan pada sekolah, nanti gimana kalau temennya jahat semua, gimana kalau nggak ada yang mau temenan sama aku. Itu adalah hal-hal yang biasa dipikirkan anak ketika hendak ke sekolah. Nanti sama kawannya gimana ya, nanti gurunya marah nggak ya, gurunya serem nggak ya, gitu. Terkadang ada anak-anak yang berpikiran seperti itu ketika hendak bersekolah, apalagi untuk anak yang baru pertama masuk sekolah. Maka dari itu ketakutan itu tuh menjadi kadang menjadi hal yang nggak masuk akal, dan dia tuh bisa dampaknya sangat besar untuk keinginannya tidak bersekolah. Hal itu nggak masuk akal atau irasional, seperti inilah yang dinamakan schoolphobia. Definisi tadi yang telah saya katakan tadi, itulah maksud saya yang sebagai schoolphobia. Jadi dari sini kita udah bisa tahu dalam gambaran anak schoolphobia itu bagaimana. Yang dia malas sekolah, ada aja alasannya, kecemasan berlebih, seperti itu. Nah, untuk kriteria dari schoolphobia itu di sini saya akan memberikan 8 kriteria dari schoolphobia. Nah, yang pertama, yang satu, dia untuk menolak berangkat sekolah. Jadi dia karena nggak betah di sekolah, nggak mau aku sekolah, mau nonton kartun aja. Yang kedua, maunya datang ke sekolah tapi nggak lama kemudian minta pulang karena dia udah nggak betah, dia udah males, dia udah bad mood duluan. Apalagi denger kata sekolah, mau berangkat sekolah dari pagi, dari bangun tidur itu udah males sekolah. Jadi ketika sampai ke sekolah nggak lama kemudian ya minta pulang. Yang ketiga, pergi ke sekolah tuh sambil nangis. Jadi di perjalanan dari mau berangkat ke rumah itu udah nangis duluan tuh, karena nangis tuh maunya tuh deket terus sama bundanya, sama ibunya, kadang sama ayahnya, sama orang tuanya, atau
sama ibu pengasuhnya. Jadi kadang karena menempel tadi udah nangis segala cara, nggak digubris juga sama orang tuanya untuk pergi ke sekolah, untuk membiasakan anak ke sekolah. Anak itu akan melakukan kadang mengeluarkan sifat agresif seperti menangis yang berlebihan sampai meraung-raung. Yang kedua itu kadang dia tuh sampai memukuli ibunya, nggak mau pergi sekolah sambil dipukuli. Kadang ibunya tuh ditarik-tarik bajunya, kadang ibunya juga sampai kerepotan tuh karena tingkahnya, yang ngelempar sepatu lah, yang ngelempar tas lah, menggigit, menjerit-jerit nggak jelas gitu. Nah, yang keempat, menunjukkan ekspresi atau raut wajah sedemikian rupa agar si ibu guru tadi mau membiarkannya pulang ke sekolah. Udah pulang dari sekolah. Jadi misalnya semuanya juga kadang kan anak yang memiliki sifat berbeda-beda ya. Jadi ketika dia udah sampai sekolah, kayaknya capek nangis deh. Jadi dia kayak mukanya tuh melas, kayak wajahnya tuh dibikin kayak gitu loh, kayak sakit kali gitu loh, maunya tuh pulang, udah nggak tahan lagi bu guru, maunya pulang. Mukanya tuh kayak anak kesakitan banget, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya itu hanyalah salah satu alasannya agar ibu gurunya mengizinkannya untuk kembali pulang. Itu tadi yang keempat. Nah, untuk yang kelima, dia nggak masuk ke sekolah selama beberapa hari. Itu karena mungkin alasannya tuh tadi yang keempat tadi kan, misalnya melakukan hal apa saja, misalnya alasan sakit jadi diizinkan ke rumah. Jadi besoknya ketika mau ke sekolah dia nggak mau ke sekolah karena bunda perut tadi masih sakit, bunda badan abang masih sakit, kayaknya kepala abang lagi pening lah bunda, jadi nggak sekolah lagi, jadi nggak masuk sekolah lagi. Besoknya itu lagi alasannya, besoknya lagi kalau nggak mempan dia miliki alasan lain supaya nggak sekolah. Itulah yang kadang bikin anak tuh berlarut-larut jadinya nggak masuk sekolah dalam beberapa hari. Itu untuk yang keenam, keluhan fisik yang sering dijadikan alasan: sakit perut, sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, gatal, banyak lagi. Kadang ada yang gemeteran, ada yang cuman keringetan doang, dia nggak mau masuk sekolah, atau keluhan lainnya banyak deh pokoknya. Nah, anak tuh melakukan hal keluhan tersebut berharap dengan mengemukakan alasan dia tuh sedang sakit, dengan memberikan bunda badan abang masih sakit, mengemukakan alasan si abang ini tadi sakit, jadinya ia diperbolehkan tinggal di rumah. Itulah tadi mengapa anak bisa berhari-hari gak masuk sekolah. Itu dia. Terus ketujuh, mengemukakan keluhan lain. Jadi nggak sakitnya aja sih. Misalnya kan dia punya adik bayi nih, bunda nanti kalau bunda ke kamar mandi siapa yang jaga adik bayinya bunda, abang aja ya bunda, jadi abang hari ini nggak usah masuk sekolah. Jadi ada aja alasannya tuh nggak hanya sakit tadi, mungkin karena alasan sakit tadi udah nggak mempan kali ya. Jadi dia ngasih alasan yang kayak, bunda nanti nenek datang, masa abang nggak di rumah, pagi-pagi nenek datang, jadi abang di rumah aja ya bunda. Tuh, jadi alasannya tuh ada aja. Nah, yang ke-8 ini yang kadang berbeda dari yang lainnya, yaitu anak tuh sering berdiam diri di dalam kamarnya, jadinya tuh dia kurang bergaul. Iya sih, karena anak menolak untuk berangkat ke sekolah, jadi di alasan ke-8 ini udah pasti dong dia memiliki sedikit teman, karena ke sekolah juga mau, gimana punya banyak teman. Mungkin ke sekolah mungkin ada teman terdekat dari rumahnya, tapi karena anak tadi ini nggak biasa bergaul, lebih asik di rumahnya, nggak betah ke sekolah, di sekolah pun dia maunya pulang aja. Jadi itu menjadi anak yang kurang bergaul, berdiam diri, maunya di kamar aja. Kayak tadi alasannya, karena dia alasannya di kamar aja, sakit dia ya kan, sekolah gitu. Nah, itu tadi 8 kriteria pubuya sekolah. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan 7 pandangan dari school phobia. Nah, untuk yang pertama, kita menekankan pentingnya ke sekolah. Jadi dengan mengharuskan tetap ke sekolah setiap hari, ketakutan yang dialami akan bisa diatasi dengan menghadapinya secara langsung. Jadi anak tidak merekayasa dan tidak menduga-duga apa yang akan terjadi di sekolah. Padahal di sekolah itu menyenangkan, makanya
pentingnya kita menekankan apa itu sekolah, pentingnya belajar, pentingnya sekolah pada anak. Jadi misalnya kita memberikan pengarahan lebih kepada anak, memberikan stimulasi gitu dari rumah, jadi nggak dari sekolah aja tuh. Yang kedua, berusaha tegas dan konsisten. Jadi ketika anak tadi memiliki begitu banyak alasan dari A sampai Z, yang dari mukanya di melas-melasin, yang ada aja alasannya, ya kan? Nah, itu kita berusaha tegas dan konsisten untuk anak, agar anak itu tetap mau sekolah, seperti itu. Nah, maka dari itu, jadi ketika bangun pagi anak itu udah sehat bugar, aktif, kita tuh udah langsung menceritakan begitu banyaknya keasikan yang didapat dari sekolah, begitu banyaknya manfaat. Jadi kita harus tetap tegas dan konsisten mau anak itu berkata apapun gitu. Nah, yang ketiga yaitu konsultasikanlah masalah anak, khususnya kesehatan anak, kepada dokter. Jadi dia lebih tangani pada yang khusus pada bidangnya. Kayak dokter tadi itu kesehatan anaknya tuh mungkin dia menjadi lebih paham, kita jadi mendapatkan edukasi lebih agar anak itu tahu. Nah, itu kalau kita nggak yakin pada kesehatan anak kita, daripada menjadi praduga, ya kan, lebih baik kita ke dokter langsung untuk menanyakannya kepastiannya tentang problem anak kita. Selanjutnya yaitu bekerja sama dengan guru kelas atau asisten lain di sekolah. Jadi karena kita tadi udah konsisten, ya kan, kita sudah mengetahui dan berkonsultasi juga kepada gurunya, ya kan, anak ini memiliki masalah fobia sekolah. Jadi dari rumah kita memiliki ketegasan, di sekolah gurunya juga memiliki ketegasan untuk tidak membiarkan anaknya pulang, dan memiliki cara-cara lain supaya anak itu bisa lebih betah di sekolah. Itulah pentingnya kita bekerja sama dengan pihak sekolah. Kemudian itu luangkanlah waktu untuk berdiskusi dan berbicara pada anak, khususnya ibu atau orang tuanya, dari hati ke hati. Jadi kalau guru itu memancing obrolan pada anak itu dengan hal yang mengasihkan. Jadi anak juga bisa mencurahkan isi hatinya. Dengan caranya kita meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbicara pada si anak. Itu dia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lepaskanlah anak secara bertahap. Jadi misalnya bertahap di sini yang saya akan maksudkan adalah agar anak menyesuaikan dirinya dulu dengan lingkungan sekolah. Jadi pada beberapa sekolah gitu atau orang tua itu anak tuh jadi yang kemudian itu adalah lepaskanlah anak secara bertahap. Makanya kan nggak mungkin dong serta-merta secara langsung anaknya itu langsung dibiarkan ke sekolah meraung-raung sampai pulang, kan nggak mungkin kan. Jadi kita memberikan kesempatan anak untuk di sekolah secara bertahap begitu. Jadi misalnya salah satunya yang bisa dilakukan itu dalam 1 atau 2 minggu orang tuanya itu tetap di sekolah mengawasi si anak berjalannya sekolah sampai dia betah pada lingkungannya, seperti itu. Kemudian seminggu atau 5 hari gitu sampai benar-benar bisa dilepaskan. Atau solusi lain itu misalnya gini, anak itu pergi ke sekolah tetap didampingi sama kita, orang tuanya atau ibu pengasuhnya atau neneknya, itu misalnya sampai istirahat aja, nanti setelah istirahat dia pulang. Kemudian mungkin besok masih hal seperti itu juga, nggak apa-apa 1 jam dulu. Yang penting anak itu melakukannya secara bertahap, tidak langsung serta-merta di situ sampai pulang gitu. Jadi semuanya kan perlu proses dan tahapan yang benar-benar pasti agar si anak mau betah di sekolah dan mau belajar. Maka dari itu, seperti yang saya solusikan yang pertama tadi, yang seperti orang tuanya ikut di dalam kelas hingga selesai di sekolah, mungkin 1-2 minggu yang seperti saya katakan tadi. Atau yang kedua tuh orang tuanya nunggu di pekarangan sekolah, pintu sekolah nggak ditutup, tetapi anak di dalam belajar sampai istirahat mungkin ya, atau 30 menit dulu deh, atau
1 jam atau sampai istirahat, tapi kita di luar, nggak di dalam. Jadi kita melepaskan anak ke lingkungan sekolahnya tanpa ada kita, biarkanlah dia bersosialisasi sebagaimana mestinya tanpa harus ada bantuan kita dengan usahanya sendiri, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini masih berlanjut, kita mungkin ke selanjutnya kali ya. Misalnya anak juga belum menemukan titik terangnya, kita bisa yang selanjutnya, yaitu konsultasikanlah kepada psikolog atau konselor jika masalah ini terjadi berlarut-larut atau tidak menemukan titik terang. Kayak kita udah melakukan yang orang tuanya ikut, yang 30 menit dulu deh di sekolah, minggu depannya baru 1 jam, minggu depannya lagi sampai pulang, kayak gitu. Mungkin jika itu juga tidak menemukan titik terang dan tidak memiliki perkembangan pada anak, kita bisa mengkonsultasikannya langsung kepada psikolog dan konselor. Jadi anak bisa lebih tertangani, seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang school phobia. Saya berharap sekali pada penonton atau yang mendengarkan saya hari ini, kenapa aku harus bilang kayak gitu? Baiklah, itulah tadi penjelasan school phobia dari saya. Jika ada yang kurang jelas, bisa dicari di sumber lainnya seperti itu, atau menanya langsung kepada orang-orang yang dalam bidangnya gitu deh, kan? Saja yang bisa jelaskan. Jika banyak kekurangan dan mohon kekurangan atau salah kata, kecepatan tempo, bahasa yang belibet kurang baku, saya mohon maaf. Kepada ibu dosen saya, Ibu Widya Masita, juga mohon maaf atas keterlambatannya mengumpulkan tugas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.